Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peserta didik sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pada mata pelajaran pilihan, khususnya di kelas teknik komputer dan jaringan, dengan tema adalah pembuatan video tutorial. Mengapa ini bisa saya masukkan di dalam materi? Karena saya sesuaikan dengan kondisi kalian yang sekarang sedang melakukan praktek kerja industri, di mana dalam kegiatan tersebut banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa didokumentasikan. Nah, pada video ini langsung saja kita bahas secara lebih detail pembahasan terkait pembuatan video tutorial. Jadi tujuan pembelajaran pada pembuatan video tutorial yang pertama adalah harapannya nanti kalian bisa tahu konsep dari video tutorial sendiri itu seperti apa. Yang kedua, memahami bahwa pembuatan video tutorial itu ada tujuannya. Yang ketiga, harapannya adalah kalian mengerti dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis video tutorial. Kemudian yang keempat adalah sebagai dokumentasi kegiatan. Nah, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, kegiatan kalian di dunia usaha, dunia industri, dalam kegiatan praktek kerja industri ini banyak sekali yang kalian lakukan. Tentu saja berhubungan dengan kompetensi kita, yaitu teknik komputer dan jaringan. Nah, dengan adanya kita membuat video tutorial itu juga sebagai sarana untuk mendokumentasikan kegiatan. Nah, kemudian apa sebenarnya video tutorial itu? Yang pertama adalah video tutorial itu dibuat untuk mengajari orang cara melakukan sesuatu. Ya, biasanya yang sering kita lihat kan cara memperbaiki sesuatu, misalkan kalau di kompetensi kita dan lain sebagainya. Dan yang kedua, video tutorial ini itu bisa dibuat oleh siapa saja. Ya, jadi tidak usah ragu, tidak usah minder, tidak usah rendah diri bahwa video tutorial ini juga bisa dibuat oleh siapa saja, mulai dari pemula sampai yang profesional. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, saya tulis lagi di sini sebagai jurnal atau dokumentasi kegiatan. Jadi kemarin sudah membuat apa, kita dokumentasikan. Nah, itu bisa sebagai jurnal kita. Jadi ini adalah 3 poin terkait dengan kenapa kita harus membuat video tutorial. Oke, jadi ada beberapa jenis video tutorial. Ya, di sini pertama ada video tutorial tentang langkah demi langkah atau step by step. Kemudian ada pemecahan masalah. Kalau diaplikasikan dari kegiatan kalian berarti kalau kalian servis itu juga termasuk kegiatan pemecahan masalah. Jadi ada masalah kemudian diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah tentang edukasi. Kita bahas lebih lanjut terkait dengan 3 jenis ini. Yang pertama adalah video tutorial langkah demi langkah atau step by step. Nah, di sini saya mencontohkan ada video yang bisa kalian lihat. Ini adalah contoh merakit PC. Nah, di sini terlihat dari gambar ini itu disiapkan komponennya lengkap. Nah, di sini kita informasikan orang atau audiens yang melihat kita itu langkah demi langkah mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah jenis video tutorial step by step atau langkah demi langkah. Dan ketika kalian di tempat dunia usaha, di dunia industri melakukan sesuatu, ada kegiatan ini, itu juga bisa kalian dokumentasikan, termasuk jenis video tutorial step by step. Ini coba kita play ya. Di sini ada pasta pendingin yang bentuknya seperti suntik, dan ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Kemudian di sini adalah yang saya pakai obeng plus minus. Di bagian ujungnya bisa dibuka dan ini adalah bagian minusnya. Oke, jadi beliau dalam video itu menjelaskan
tentang komponen-komponen apa saja yang perlu disiapkan, kemudian bagaimana caranya memasang, dan sampai nanti di terakhir semuanya sudah terpasang. Ini contoh untuk merakit komputer. Kalau di studi kalian masing-masing ketika kalian beraktivitas ada langkah-langkah lain yang perlu didokumentasikan, bisa juga dibuat video tutorialnya. Kemudian untuk jenis video yang kedua adalah pemecahan masalah. Nah, di sini videonya adalah memang untuk memberitahukan audiens tentang cara-cara memperbaiki sesuatu ya. Contoh dari video yang saya lampirkan ini adalah servis komputer. Nah, seperti itu. Kalau di kalian ada kegiatan seperti ini juga bisa didokumentasikan. Tidak hanya komputer, misalkan ada laptop, ada printer, ada proyektor misalkan, atau mungkin ada smartphone dan lain sebagainya. Itu ketika kalian mengerjakan juga bisa digunakan sekaligus membuat dokumentasi video tutorial. Kemudian yang ketiga adalah video tutorial edukasi. Nah, di sini video ini itu dirancang atau dibuat untuk memberikan informasi suatu topik tertentu, suatu tema tertentu. Kalau saya aplikasikan di kompetensi kita, ini contoh video yang saya lampirkan ini adalah tentang perhitungan subnetting ya, atau API address. Mungkin bisa kita play sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di video atau 8 angka. Bentuknya seperti ini nih. Di masing-masing itu dipisahkan titik dan setiap bagiannya itu berisi 8 bit. Baik, jadi itu contoh dari video tutorial edukasi. Kalian bisa menggantinya dengan topik-topik yang lain yang serupa sehingga mempunyai topik tersendiri untuk dibahas dengan jenis video tutorial edukasi. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan video tutorial adalah yang pertama, kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang direncanakan adalah tujuannya. Jadi kita membuat video ini tujuannya untuk apa? Itu harus jelas juga. Apakah untuk memang keperluan pribadi atau nanti dikomersilkan? Jadi punya tujuan yang jelas dari produksi yang kita buat. Kemudian menentukan audiens. Jadi video kita itu nanti yang menonton itu lebih ke usia berapa, misalkan apakah bisa untuk semua umur atau hanya khusus untuk dewasa, khusus untuk siswa, ataukah untuk anak-anak. Itu juga perlu direncanakan. Kemudian perencanaan ketiga adalah membuat storyboard. Jadi storyboard ini adalah sebagai panduan kita membuat video tutorial. Sudah ada bagian-bagian yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, penulisan skrip. Jadi ini juga perlu kita rencanakan, kita buat supaya kita dalam memberikan narasi, memberikan penjelasan itu juga lebih mudah. Bisa ditulis poin-poinnya saja dengan ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Sehingga ketika kita memberikan informasi sudah ada panduannya, dan audiens yang mendengarkan itu juga mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga terkait dengan teknis, yaitu lighting atau penerangan, pencahayaan juga perlu diatur bagaimana supaya tidak terhalang oleh sinar matahari, misalkan bagaimana supaya gambar itu jelas. Kemudian terkait dengan audio juga seperti itu, pengambilan suara, audio yang jelas itu juga mempengaruhi kualitas dari video tutorial kita. Kemudian dari presenternya sendiri, pemateri juga harus bisa menjelaskan dengan artikulasi yang jelas, tidak berbelit-belit, sehingga audiens itu bisa menerima materi kita dengan nyaman, dengan optimal. Kemudian yang keempat, pengeditan. Ketika poin 1, 2, 3 sudah kita lakukan, kemudian proses selanjutnya adalah pengeditan. Jadi video yang sudah kita ambil perlu kita percantik, perlu kita editing untuk menambahkan musik misalkan, atau teks juga bisa berupa subtitle atau judul atau keterangan yang bisa mempermudah audiens untuk menerima materi kita.
dan bisa ditambahkan juga dengan efek-efek lain sehingga video kita terlihat lebih sempurna. Kemudian poin yang kelima yaitu adalah penerbitan. Jadi ketika sudah diedit menjadi video yang sudah jadi, saatnya kita untuk melakukan penerbitan. Bisa dilakukan di kanal video berbagi atau di media sosial kita. Nah, semakin banyak kita share, kita posting video kita, maka harapannya semakin banyak orang yang terbantu dengan video tutorial yang kita buat. Selanjutnya, rekan-rekan langsung saja ini di project pertama, jadi kita langsung action di project pertama ini. Silakan rekan-rekan semua membuat perencanaan pembuatan video tutorial berupa storyboard sederhana. Jadi ketika berkegiatan di tempat industri, di tempat prakerin masing-masing, sekaligus membuat video, tapi dengan perencanaan yang matang. Nah, ini silakan dibuat perencanaannya, dibuat storyboardnya secara sederhana saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah storyboard untuk video tutorial perakitan komputer. Di sini ada kolom-kolom sederhana, ya. Judul kolomnya adalah scene, deskripsi, durasi, gambar pendukung, dan narasi. Dan ini juga bisa kalian tambahkan jika ada keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan. Jadi supaya lebih mempermudah lagi. Misalkan di sini saya buat scene 1, adegan pertama. Kegiatannya adalah intro atau pembukaan. Durasinya berapa lama? Kita cantumkan juga 5 detik misalkan. Kalau ada gambar pendukung bisa dilampirkan, kalau tidak ada ya bisa dikosongi aja. Kemudian untuk narasi, nah ini bisa kalian tulis di sini supaya mempermudah kita, membantu kita dalam menyampaikan kata-kata di dalam video seperti itu. Kemudian yang kedua, ini persiapan, ada gambar-gambar komponen yang akan dirakit, kemudian narasinya juga sudah tertulis dan seterusnya. Nah, ini ada foto motherboard, nanti foto-foto yang ada di sini bisa dirubah dengan foto yang sesungguhnya sampai proses selesai. Nah, hanya seperti ini saja contohnya. Kalian bisa buat dengan detail gitu ya, terkait dengan kegiatan kalian di tempat prakerin masing-masing. Silakan ditulis di sini dulu untuk perencanaannya saja. Nanti di project berikutnya kita akan melangkah ke tahapan selanjutnya. Nah, dari storyboard yang kalian buat, nanti silahkan dikumpulkan di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian juga video-video yang tadi di slide sebelumnya saya lampirkan juga sudah saya tulis linknya di deskripsi, bisa kalian lihat sebagai bahan referensi, atau kalian juga bisa melihat video-video yang lain yang serupa untuk memperkaya referensi kita. Demikian rekan-rekan peserta didik semuanya, selamat berkarya. Saya tunggu untuk storyboardnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga membantu kita dalam mendokumentasikan kegiatan yang sudah kita lakukan. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Sekali lagi selamat berkarya, semoga sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.